اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Sore ini tanggal 24 Syawal 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Kita sudah sampai pada babul mururi baina yadayil musalli, bab melewati orang yang sedang sholat. Apakah boleh melewati orang yang sedang sholat? Nah, ini jawabannya dalam bab ini. An Abi Juhaimin, dari Abu Juhaimin, namanya adalah Abdullah bin al-Harith bin Simmah al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ya'lamu, mengetahui, al-maru, orang yang lewat, baina yadayil musalli, di hadapan orang yang sedang salat, mengetahui apa? Mengetahui madza alaihi, apa yang menjadi tanggungan dia, minal ithmi, berupa dosa, lakana, maka sungguh adalah ayyaqifa arba'in, bahwasanya dia berdiri selama 40, khairal lahu, itu lebih baik bagi dirinya, min ayyamurra, daripada nekat lewat, baina yadaihi, di hadapan orang yang sedang sholat tersebut. Qala Abu Nadri, berkata Abu Nadr, perawi hadis ini, la adri, saya tidak ngerti, qala arba'ina yauman, apakah sabda Nabi itu 40 hari maksudnya, au syahron, atau 40 bulan, au sanatan, atau 40 tahun. Jadi maksudnya yaqifa arba'in, berhenti 40, ini 40 apa? 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun, saya nggak ngerti. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sedang salat haram hukumnya untuk dilewati. Saya sedang salat, panjenengan kemudian ingin keluar masjid, nah, jangan melewati depan saya, harus di belakang saya. Yang dimaksud melewati depan orang salat adalah lewat di depan orang salat pada area yang dia membutuhkan untuk salat dia. Misalnya, saya salat di shaf ketiga, berarti saya membutuhkan area dari tempat saya berdiri sampai dengan garis shaf kedua. Ini area yang saya butuhkan. Ini adalah area yang tidak boleh dilewati. Adapun kalau panjenengan lewatnya di depan sini, nah ini tidak ada masalah. Karena ini dua plot ini ya, shaf pertama dan shaf kedua, ini area yang saya tidak membutuhkan. Saya hanya membutuhkan pada shaf ketiga tersebut. Sehingga saya sholat di situ di shaf ketiga, panjenengan keluar dari masjid lewat shaf pertama, ini nggak apa-apa. Ini tidak termasuk yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang dilarang. Karena ini adalah larangan, yaitu dosa kalau dilakukan. Maka orang yang sholat, ketika sedang sholat, kemudian ada orang lewat, dia disuruhkan oleh Nabi untuk melakukan nahi mungkar, yaitu melarang orang yang sholat ini, orang yang lewat ini untuk lewat, ditahan begini. Nah, sebagaimana hadis berikutnya menyuruh orang yang sholat kalau dilewati orang untuk menahan, tidak boleh diam, sehingga ada saling tolong menolong antara orang yang sholat dengan orang yang lewat tadi. Yang lewat tidak boleh melewati depan orang sholat. Kenapa? Supaya sholatnya orang itu tidak terganggu. Nah, di sini tolong menolong supaya bisa khusyuk sholatnya. Kemudian kalau dia belum tahu hukum sehingga melewati orang yang salat, maka orang yang salat disuruh untuk menghalangi. Nah, di sini terjadi tolong menolong supaya orang yang lewat tidak kena dosa. Dari mana taunya bahwasanya orang yang melewati salat, orang salat itu dosa? Karena di sini Nabi mengatakan minal ithmi, yaitu dia ada tanggungan dosa kalau nekat lewat. Lah orang salatnya lama, masa saya harus nunggu? Nabi mengatakan ayyaqifa arba'in, kalau dia berhenti menunggu selama 40 lebih baik daripada nekat lewat. Nah, 40 tidak disebutkan oleh Nabi 40 apa? Bisa jadi 40 hari, bisa jadi 40 bulan, bisa jadi 40 tahun. Meskipun tidak ada orang yang sholat lamanya 40 hari, nggak ada.
Tapi ini sebagai mubalaghah untuk menegaskan betul-betul tidak boleh lewat. Tunggu sampai orang sholat tadi selesai. Jadi misalnya kita mau keluar, tetapi kita terjepit oleh orang-orang yang sholat. Di belakang kita ada orang sholat, di samping kita ada orang sholat, di depan kita juga tidak kosong, masih ada orang duduk. Nah, kita nggak bisa lewat sama sekali. Ya, gimana caranya? Sabar, nunggu orang sholatnya selesai. Toh orang sholat kan biasanya nggak lama. Selama-lamanya orang sholat itu berapa sih? 10 menit. Nah, sabar nunggu 10 menit sambil zikir dulu, nunggu. Wah, saya ini sudah ditunggu teman saya di luar. Ya, temannya yang di luar biar nunggu aja, karena memang tidak bisa keluar. Kecuali kalau ada orang yang sholatnya orang genah. Misalnya, ini masjid pintunya cuma dari selatan. Ada orang masuk masjid tiba-tiba sholat sunnah di depan pintu. Ini kan orang genah nih. Sehingga orang-orang yang lain ketika mau masuk masjid semuanya terhalang, tidak bisa lewat gara-gara ada orang sholat pas di depan pintu. Nah, kondisi seperti ini para ulama mengatakan tidak berdosa kita untuk nekat masuk masjid. Kenapa? Yang salah yang sholat. Kenapa kamu sholat kok di depan pintu? Itu salah itu. Pintu itu bukan tempat sholat, pintu itu tempat lewat. Maka kalau ada orang yang sholatnya salah tempatnya, kita tidak apa-apa untuk nekat lewat di depan dia. Karena kalau dihalangi untuk lewat, ya nanti semua orang harus nunggu lama di luar. Apalagi orang ini memang nasar, sengaja biar orang-orang pada nunggu, maka dia sholatnya depan pintu. Nggak bisa begitu, kita lewati nggak ada masalah. Karena itu depan pintu ini kalau memang ada orang yang sholatnya terlambat, hendaklah dia segera menyelesaikan sholatnya. Yang kira-kira dia selesai sholat, orang-orang sudah bisa keluar. Jangan sampai kita terlambat 4 rakaat misalnya, nah kemudian berdirinya di pintu tersebut. 4 rakaat terlambat, sholatnya dilama-lamakan. Nah, ini menyiksa orang-orang yang di masjid. Orang yang di masjid sudah selesai zikir semuanya mau pada mau lewat nggak bisa. Kenapa? Ada satu orang yang sholat di situ gara-gara dia terlambat. Kalau terlambat itu jangan cari tempat di pintu masjid, cari tempat yang aman, yang kira-kira tidak dilewati orang, sehingga kalau kita berlama-lama pun tidak ada masalah karena tidak ada yang terganggu. Nah, maka pintu masjid, tempat lalu lalang orang, jangan dipakai oleh orang yang terlambat sholat kalau memang terlambatnya banyak, karena akan mengganggu orang yang akan keluar. Kita lanjutkan hadis berikutnya 107. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul apabila salat ahadukum salah satu kalian ila syai' menghadap kepada sesuatu yasturuhu minan nas yang telah menutupi dia atau menghalangi dia dari para manusia, fa arada ahadun lalu ada seseorang yang ingin ayyajtaza untuk melintas, untuk lewat baina yadaihi di hadapan dia, falyadfa'hu maka hendaklah dia menahannya, jangan dibiarkan lewat. Fa in aba kalau orang itu enggan, maksudnya nekat lewat, falyuqatilhu maka hendaklah orang yang sholat itu memerangi orang yang lewat tadi. Fa innama huwa karena sesungguhnya tiada lain orang yang lewat itu syaitan, dia adalah setan yang lagi lewat. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, haramnya melewati orang yang sedang sholat. Dari mana tahu haramnya? Karena di sini disebutkan oleh Nabi huwa syaitan, orang yang lewat itu setan itu. Padahal yang lewat kan bukan setan, manusia itu. Kenapa Nabi mengatakan orang yang lewat di depan orang sholat adalah setan? Ada 2 sebab. Pertama, karena perbuatan dia adalah perbuatan yang mengganggu, dan mengganggu itu adalah tingkah setan. Maka karena dia menyerupakan diri dengan setan, yaitu mengganggu orang, maka berhak disebut setan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk mereka. Menyerupai setan yaitu dengan melakukan tingkah setan, mengganggu, maka berarti berhak disebut setan. Sebab yang kedua, bahwasanya dia disebut setan itu karena yang mengajak dia melakukan itu adalah setan. Setan narik orang ini, ayo ganggu orang sholat yuk. Tangannya ditarik oleh setan, tapi setannya nggak kelihatan, gitu.
tapi sebenarnya dia sedang bersama setan. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebut ma'ahul qarin, bahwasanya orang yang melewati orang sholat ini bersama dia ada qarin, ada setan qarin. Jadi setan qarinlah yang mengajak dia untuk mengganggu orang sholat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sedang sholat kalau dilewati oleh orang yang melintas di depan dia, falyadfa'hu, dia disuruh untuk menolak. Menolaknya dengan apa? Dalam hadis yang lain disebutkan falyadfa'hu fi nahrihi, hendaklah dia menolak orang itu pada bagian dada atasnya. Nah, berarti menahannya dengan tangan. Dan para ulama mengatakan cara menolak ketika sedang sholat itu tidak usah melangkah maju, cukup kita menjulurkan tangan kita. Maka orang ini kalau berada pada area juluran tangan kita, dia akan tertahan. Kalau dia adalah di depan juluran tangan kita, maka sudah bukan tanggung jawab kita. Kita tahan begini, dia nekat, tapi lewatnya di depan tangan kita, ya sudah, tidak usah kemudian ditarik gitu, nggak usah. Nggak usah kemudian diketak gitu, nggak usah. Cukup ditahan sesuai jarak tempuh tangan kita. Berapa meter nih? Nah, segini nih. Kalau dia nekat lewat ya sudah, itu bukan urusan kita. Jadi nggak perlu melangkah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana kalau sudah kita tahan gini, dia nekat malah dorong tangan kita? Apakah kita ngalah atau gimana? Nabi mengatakan falyuqatilhu, hendaklah dia memerangi. Yang dimaksud memerangi di sini adalah menolaknya dengan lebih keras lagi. Ditahan begini nggak mau, joroknya nggak apa-apa, Pak. Itu yang dimaksud memerangi. Joroknya ora apa-apa. Ditahan dengan lembut nggak mau, dengan keras nggak mau, jongkol kayak gini, biar dia jempale. Nah, kalau orangnya kuat bisa, kalau orangnya nggak kuat seperti saya joroknya malah mungkin saya yang jempale. Nah, maka ini perlu kekuatan kayak gini. Falyadfa'hu fi nahrihi. Nah, maka cara menahannya itu jangan di kepalanya ditapuk, jangan. Bagian dada atas, jangan di perutnya ditendang atau digajul, jangan. Jangan dijegal, jangan. Nah, karena cara menahannya sudah dikasih tahu oleh Nabi, bagian dada atas, bukan bagian bawah, bukan dijegal, bukan bagian kepala, bukan diketak. Kemudian dari hadis ini, secara umum apa sih tujuannya ini? Kenapa orang sholat kok tidak boleh dilewati? Apa sih tujuannya? Secara umum tujuan dari hadis-hadis yang kita baca ini adalah pentingnya orang sholat itu untuk khusyuk. Sehingga supaya khusyuk gimana? Nabi kasih aturan gini, orang sholat jangan dilewati. Karena kalau orang sholat dilewati nggak akan khusyuk. Apalagi yang melewati baunya nggak enak. Pas sholat dilewati orang, mambune orang genah. Wah, ini tambah terganggu dia. Dilewati sudah terganggu, baunya juga mengganggu. Nah, maka tujuan Nabi adalah supaya sholatnya itu khusyuk. Dari sini kita tahu bahwasanya sholat khusyuk itu sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan oleh Islam. Nabi buat banyak aturan, tujuannya satu dari aturan-aturan yang banyak ini, supaya sholatnya khusyuk. Orang datang ke Jumatan suruh mandi, apa tujuannya itu? Supaya sholat pada khusyuk. Karena kalau Jumatan banyak orang kumpul, masing-masing belum mandi, baunya kumpul semasjid ini. Kalau yang belum mandi satu mungkin nggak masalah, ini semuanya nggak mandi, kumpul dalam satu masjid, wah baunya kumpulan bau badan ini, jadi susah sholatnya. Nah, maka semua orang yang datang Jumatan suruh mandi, karena ini pas kumpulan banyak orang. Rasulullah menyuruh supaya kalau panasnya dahsyat di padang pasir, bukan di Indonesia, maka sholat duhurnya diundur jam 2 atau jam setengah 2 supaya panasnya agak sedikit berkurang. Kenapa? Supaya khusyuk. Ada orang sudah disiapi makanan, jangan sholat dulu, makan dulu. Kenapa? Supaya khusyuk. Nah, semua itu tujuannya satu, supaya khusyuk. Maka khusyuk adalah inti daripada sholat. Al khusyu'u ruhus sholat. Khusyuk adalah roh atau inti daripada sholat. Manusia punya roh, roh itu intinya, inti kehidupan. Kalau manusia ini rohnya dilepas, maka badan segede apapun sudah nggak ada fungsinya, pasti jatuh mati. Demikian juga sholat, kalau tidak ada khusyuknya itu seperti badan tidak ada rohnya, tidak ada nyawanya. Apa dalilnya? Bahwasanya
salat adalah khusyuk adalah inti daripada salat. Para ulama berdalil dengan kalam Allah pada surah Al-Mu'minun ayat 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka di dalam salatnya khusyuk. Nah, disebutkan khusyuk secara khusus menunjukkan intinya salat. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan hadis 108. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala akbaltu, aku datang raqiban dalam keadaan berkendara ala himarin, di atas keledai atanin betina. Wa ana, sedangkan saya yauma idzin, pada hari itu, qad, sungguh, nahaztu, aku sudah mendekati al-ihtilam, usia dewasa. Ihtilam itu arti asalnya mimpi basah, tapi maksudnya usia balik, usia dewasa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas, salat mengimami para manusia, bimina, di Mina, ila ghairi jidarin, kepada selain tembok. Maksudnya tidak ada tembok yang menghalangi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarartu, maka saya pun lewat, baina yadai, di hadapan, ba'dis saffi, sebagian saf, yaitu safnya para jamaah. Fanazaltu, lalu saya turun, fa'arsaltu, lalu saya melepas al-atana, keledai betina tadi, tarta', merumput. Wa dakhaltu, dan aku pun masuk, fis saffi, di tengah-tengah saf. Artinya di situ ada saf yang longgar, maka bisa dimasuki. Falam yungkir, maka tidaklah mengingkari, dzalika, hal itu, alayya, kepada saya, ahadun, seorang pun. Hadis ini menunjukkan 3 perkara. Pertama, bahwasanya larangan melewati orang yang sedang salat itu tidak berlaku apabila yang sedang salat sebagai makmum. Jadi imamnya di depan, makmumnya di belakang. Ada orang yang sedang salat, di tengah-tengah salat ini, di tengah-tengah shaf, dia batal, pintunya di selatan masjid, maka dia boleh melewati shaf yang sedang salat ini untuk menuju pintu masjid untuk wudhu keluar. Jadi tidak harus membelah shaf mundur ke belakang, enggak. Boleh dia berjalan melewati orang-orang salat. Maka hukum ini khusus ya. Berarti orang yang salat yang tidak boleh dilewati itu siapa? 1, orang yang salat sendiri, dia salat sendiri dilewati nggak boleh. 2, seorang imam sedang salat dilewati nggak boleh. Tapi kalau makmum maka dilewati tidak apa-apa. Pertanyaannya, kenapa makmum itu boleh dilewati? Jawabannya adalah dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sutratul imami sutratu man khalfahu. Mohon maaf, ini hadisnya dhaif ya. Sutratul imami, sutrah bagi imam, pembatas yang ada di depan imam, itu sutratu man khalfah, itu adalah pembatas bagi orang yang di belakang imam. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya dhaif. Tapi meskipun derajatnya dhaif, maknanya sahih. Artinya apa? Kalau imam ini punya sutroh, maka itulah sutroh yang berlaku untuk semuanya. Kita tidak boleh melewati di balik sutroh tadi. Tapi kalau melewati para jamaah, nggak apa-apa. Karena berarti tidak melewati sutroh tadi, karena kita di belakangnya sutroh. Nah, dalil ini meskipun dhaif tetapi maknanya sahih karena sesuai dengan hadis nomor 108 pada kitab Umdatul Ahkam ini. Karena itu orang batal boleh melewati shaf salat yang sedang berlangsung, jamaah yang sedang berlangsung shaf salat nggak apa-apa. Kecuali kalau untuk main-main maka nggak boleh. Jadi misalnya ada orang sedang sholat, kita terlambat, kita sengaja mondar-mandir melewati shaf pertama, habis itu melewati shaf kedua, habis itu melewati shaf ketiga, habis itu baru berdiri di tempat kita sholat di shaf ketiga. Nah, ini orang-orang mondar-mandir ini tidak ada gunanya, nggak boleh kayak begini. Alasannya apa mondar-mandir gitu? Kan tidak apa-apa melewati orang yang sedang sholat, jamaah sedang sholat. Ya memang tidak apa-apa kalau diperlukan, tapi kalau nggak diperlukan ini mengganggu orang sholat.
La dororo wala diroro, tidak boleh mengganggu, tidak boleh saling mengganggu, tetap tidak boleh, ya, karena tidak diperlukan. Nah di sini Ibnu Abbas, jadi waktu itu sedang sholat jamaah, Ibnu Abbas terlambat, dia naik keledai, kemudian dia melihat di shaf pertama itu ada longgar, ada yang belum diisi, maka Ibnu Abbas sambil melewati shaf pertama tadi, kemudian dia masuk ke dalam shaf, melewati orang-orang, tidak ada yang mengingkari. Maka ini menunjukkan bahwa itulah bahwa bolehnya melewati jamaah yang sedang sholat apabila yang dilewati hanyalah makmumnya saja. Ya, monggo Ustaz. Melewati makmum masbuk, makmum yang terlambat, tapi imamnya sudah selesai, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah tidak posisi sebagai makmum, dia posisinya sebagai orang yang sholat sendiri. Dia posisinya sebagai makmum itu tadi ketika imamnya masih sholat, imamnya sudah selesai sholat, dia masbuk, ini berarti sholat sendiri, ini nggak boleh dilewati. Kayak yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa hukum sutroh, yaitu memasang sutroh, memasang pembatas bagi orang yang sedang sholat, hukumnya tidak wajib, hukumnya hanyalah sunnah. Dari mana taunya? Dari kata-kata ini, Rasulullah sholat di Mina ila ghairi jidar, tanpa ada tembok di depan beliau, berarti beliau sholat tanpa ada sutroh. Ini menurut mayoritas para ulama, okay? Tetapi sebagian kecil ulama berpendapat bahwasanya orang sholat itu wajib pasang sutroh di depannya. Hukumnya apa? Wajib menurut sebagian kecil ulama. Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Apa hukum memasang sutroh, yaitu pembatas yang kita taruh di depan ketika kita sedang sholat? Sebagian mewajibkan, sebagian mensunahkan. Untuk menghindari masalah ini, maka sebaiknya kita melakukan. Jadi tidak peduli mau sunnah mau wajib, pokoknya kita pasang sutroh ketika kita sedang sholat. Setelah kita mengetahui masalah ini, muncul masalah baru. Apa barang yang sah untuk dijadikan sebagai sutroh? Apakah barang itu harus berwujud, kayak misalnya gelas ini berwujud, ataukah barang itu tidak harus berwujud, yang penting ada sesuatu yang di depan kita, misalnya di garis. Kalau zaman dulu kan sholat masih di tanah, nah, apakah cukup tanah itu digaris dengan apa? Kayu begini, ada garisnya itu. Atau kalau sekarang ini ada soft sholat, ini ada berupa lakban ditempelkan sebagai soft sholat. Apakah ini cukup untuk sebagai soft apa sutrohnya orang sholat? Nah, di sini juga terjadi perselisihan pendapat para ulama. Pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang mengatakan sutroh tidak harus berwujud yang bisa dipegang begini. Garis pun sudah cukup berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan fal yakhutta khattan. Monggo Bu. Iya. Untuk di Masjidil Haram, hukum ini tetap berlaku, tetap tidak boleh melewati orang yang sholat. Iya, apakah boleh sutroh pakai sajadah? Boleh, dengan kita niatkan ujung sajadah sebagai sutroh kita, nggak apa-apa. Karena di ujung sajadah kan ada garisnya juga, yaitu ujungnya itu. Nah, maka itu sesuai sabda Nabi, beliau mengatakan idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an. Kalau seseorang salat hendaklah taruh di depannya sesuatu. Fa illam yajid, kalau tidak mendapati sesuatu, falyansib asa, dia boleh tancapkan tongkat. Zaman dulu sholatnya di tanah, tongkat bisa ditancap. Fa illam yakun, kalau tidak ada tongkat juga, falyakhutta khatta, hendaklah dia membuat satu garis. Garis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan garis ini maksudnya gini, ada yang mengatakan garis ini maksudnya melengkung gini. Tapi semua ini tidak ada dari Nabi SAW. Jadi bebas, garis melengkung, garis lurus, garis seperti ini, nggak ada masalah. Cukup Bu? Nah, itu kesalahan orang-orang yang ada di Mekah. Mestinya orang yang sedang tawaf itu perhatikan juga, ada orang sholat enggak. Kalau ada orang sholat jangan dilewati, ditunggu. Sebagaimana sabda Nabi, Nabi mengatakan tadi apa? Lakana ayyaqifa, dia berhenti menunggu arba'in, meskipun 40 hari, enggak apa-apa, sabar menunggu.
Kalau tidak sabar menunggu ya jangan melewati di depan dia, lewati di belakang dia. Boleh kita melewati belakang orang sholat nggak apa-apa, yang tidak boleh depannya. Okay? Nah, maka ini perlu diperhatikan. Sebagian orang menganggap bahwa di Mekah khusus boleh melewati orang yang sedang sholat. Mana dalilnya itu? Tidak ada dalilnya membolehkan melewati orang sholat di Masjidil Haram. Nggak ada dalil. Hukumnya sama. Inilah yang dijelaskan oleh Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Kesalahan orang-orang haji, kadang-kadang mereka itu melewati orang yang sedang sholat beralasan katanya ini di Masjidil Haram. Loh, mana dalilnya di Masjidil Haram boleh, mana? Nggak ada. Di sini Nabi tidak mengkhususkan Masjidil Haram maupun masjid-masjid yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasanya dakhaltu fis shaffi, kalau ada shaf yang longgar, maka hendaklah ada orang untuk mengisi shaf tersebut. Jangan dibiarkan shaf itu renggang, okay? Karena shaf kalau renggang alias kakinya tidak nempel dengan kaki sebelahnya, ini jadi tempatnya setan. Jadi sholat jamaah hukumnya khusus. Sholat jamaah harus lurus shafnya. Lurus itu maksudnya tumit-tumitnya semuanya satu garis. Karena itu saya minta tolong, karena di masjid ini sudah ada shafnya bergaris, tolong tumitnya betul-betul dipaskan garis. Yang dimaksud shaf lurus itu kalau tumitnya semuanya sejajar. Jadi yang sejajar itu tumitnya bukan bagian depan dari kaki, bukan, tapi bagian belakang dari kaki. Semuanya pas. Maka tumitnya dipaskan pada bagian belakang garis shaf. Jangan melewati bagian belakang garis shaf. Itulah cara supaya shafnya lurus. Kemudian sholat jamaah itu ada hukum khusus juga, yaitu shaf harus rapat, kaki harus menempel dengan kaki. Ini hukum khusus sholat jamaah. Kalau imam sudah salam, kemudian kita terlambat, kita nambah, maka itu sudah bukan sholat jamaah lagi. Itu namanya sholat sendiri-sendiri. Maka tidak harus nempel, tidak harus lurus. Maju dikit, mundur sedikit, nggak apa-apa. Tidak nempel, nggak apa-apa. Dan dari sini umat Islam itu dilatih untuk taat, Pak. Sama dengan ketika kita bulan Ramadan itu loh. Ada minuman, ada makanan, tapi kita dilatih taat. Ya, dari subuh sampai maghrib jangan disentuh makanan ya. Ini memang halal, tapi ini waktunya belum boleh, jangan sentuh. Sama juga sholat jamaah juga begitu. Selama sholat jamaah ada hukum khusus, kaki nempel, kaki lurus. Ini hanya ketika sholat jamaah. Sholat jamaah selesai, itu udah nggak berlaku lagi. Nggak wajib nempel, nggak wajib lurus. Lah kok cuma sebentar aja nggak sabar rata-rata orang Islam ini? Bukankah kita bisa sabar, tidak makan, tidak minum selama bulan Ramadan siang hari? Mestinya kita juga bisa sabar, nempel kaki dengan kaki sebelah kita, lurus, semuanya lurus sampai selesai sholat. Sebagian orang itu nggak sabar, Pak. Nempelnya hanya pada rakaat pertama. Setelah sujud bangkit ke rakaat kedua sudah nggak nempel lagi. Ini sama dengan orang puasa tapi sampai zuhur tok. Habis itu mangan jari poso beduk. Poso beduknya ora poso, itu latihan poso. Demikian juga sholat jamaah tidak nempel, itu bukan sholat jamaah yang sesungguhnya. Sholat jamaah yang sesungguhnya itu yang sesuai aturan Nabi, rapat, lurus. Maka tolong betul-betul dijaga. Rapat itu nempel kaki sama kaki. Wah, aku rasa seneng nempel. Loh, ini aturan Islam kok rasa seneng gimana? Itu sama dengan mengatakan aku rasa seneng poso. Ya sudah, kalau rasa seneng masuk neraka aja. Masuk neraka kan bebas, tidak wajib untuk sholat, tidak wajib untuk zakat, tidak wajib untuk puasa. Orang kafir belum punya kewajiban apa-apa. Kewajibannya mengucapkan syahadaten. Kalau sudah mengucapkan syahadaten baru wajib sholat dan seterusnya itu. Nah, kita ini dididik oleh Allah, oleh Nabi untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya 109. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan kuntu adalah aku anamu biasanya tidur baina yadai di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rijlaya sementara kedua kakiku fi kiblatihi pada kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fa idza sajada, kalau Nabi sujud, ghamazani, Nabi mencolek saya, supaya faqabattu, maka saya pun mencabut atau menekuk rijlaya, kedua kaki saya. Wa idza qama, kalau Nabi berdiri lagi, basattuhuma, maka saya pun menghamparkan kaki saya lagi, ya, selonjoran lagi. Qalat, Aisyah menjelaskan, wal buyutu, dan rumah-rumah, yauma idzin, pada hari itu, laisa fiha masabih, tidak ada padanya lampu-lampu. Hadis ini menunjukkan bahwa yang dilarang adalah melewati orang salat. Kalau berada di depan orang salat tidak dilarang. Selonjor di depan orang salat tidak dilarang. Contoh misalnya, ada orang salat di shaf yang pertama, shaf yang kedua. Kita melihat shaf yang pertama kosong, belum diisi. Ini pas belum qomat, nah maka kita maju, kemudian kita berada di shaf yang pertama, persis di depan orang yang sedang sholat tadi di shaf kedua, nggak apa-apa. Karena ini bukan melewati, ini namanya berdiri di depan orang yang sedang sholat. Tapi bukan di depannya pas loh, di depannya maksudnya di area yang dia tidak memerlukan area tersebut. Nah, shaf yang di depannya, nggak ada masalah. Adapun dalam kasus ini kita perlu mengetahui dua masalah dalam kasus yang diceritakan Aisyah ini. Nabi sholat malam, kakinya Aisyah ini di depan Nabi SAW. Kalau Nabi sujud, maka Nabi terganggu oleh kakinya Aisyah. Maka Nabi colek kaki Aisyah sehingga Aisyah cabut kakinya, baru Nabi sujud. Setelah itu, kalau Nabi berdiri lagi, karena berdirinya lama kan, Nabi itu sholat tahajudnya lama, maka Aisyah selonjor lagi. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Kita perlu tahu dua hal. Pertama, bahwasanya rumah Nabi itu sangat kecil, sangat sempit, sehingga tidak cukup untuk orang yang sholat plus orang tidur. Hanya cukup untuk satu orang sholat. Kalau Nabi sedang sholat, maka kakinya berada di tembok timur, kepalanya sudah nempel pada tembok barat, kecil. Maka kalau ada orang tidur di situ, pasti mengganggu tempatnya orang sholat. Nah, ini harus kita paham. Barang siapa yang pengen tahu berapa besarnya kamar Nabi Muhammad SAW, berapa luas rumahnya total, silahkan lihat di YouTube. Berapa luas rumah Nabi ada di sana. Jadi rumah Nabi itu ada area rumah, ada area kamar. Lah di sini Nabi sholatnya itu di area kamar sehingga sangat kecil, atau di area rumah tapi yang luarnya kamar sama juga kecil. Tapi yang zahir bagi saya ini sholatnya di dalam kamar. Kenapa? Aisyah tidur, berarti dalam kamar. Kamarnya sangat kecil sekali, lebih kecil daripada kamar saya di rumah saya 3x3. Nah, lebih kecil daripada itu. Ini adalah kamar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Aisyah sudah menjelaskan rumah-rumah pada waktu itu belum ada lampunya. Artinya apa? Gelap gulita. Jadi Aisyah ini ketika tidur tidak ngerti Nabi sedang apa, sedang berdiri atau sedang rukuk atau sedang sujud, nggak kelihatan sama sekali karena memang nggak ada lampu. Nah, sehingga terpaksa Aisyah ini tetap menjulurkan kakinya, baru dia tarik kalau Nabi kasih kode, dijawil, dicolek, baru dia tarik. Kalau ada lampu nggak perlu nunggu dicolek. Begitu Nabi sudah sami Allahu liman hamidah, pasti kakinya sudah ditarik dulu. Karena sudah siap persiapan, supaya apa? Tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Karena itu hadis ini jangan disalahpahami, bukan berarti Aisyah ini bersengaja Nabi sholat tiba-tiba mendekati Nabi selonjor di depannya, bukan gitu. Kalau itu namanya neko-neko. Ini bukan neko-neko, ini karena rumahnya sempit, rumahnya kecil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa kata Allah di dalam Al-Quran tentang rumah-rumah istri Nabi SAW? Innal ladzina yunadunaka, sesungguhnya orang-orang yang menyeru engkau, memanggil engkau, min wara'il hujurat, dari balik hujurat, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Rumah Nabi disebut hujurat. Yang hujurah itu dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan seringkali hujrah diartikan kamar, tapi ini sebenarnya tidak tepat. Rumah itu zaman dulu ada area kamar yang biasa untuk tidur, ada area luar kamar yang biasa untuk menerima tamu.
Nah, hujurat ini adalah area luar kamar yang biasa untuk menerima tamu, itu namanya hujurat. Adapun area kamar itu disebut buyut. Nah, sekarang ini orang sudah menerjemahkan dengan terjemahan yang berbeda dari ketika digunakannya bahasa itu ketika pada waktu turunnya Al-Quran. Orang zaman sekarang menyebut rumah itu baitun. Baitun itu rumah semuanya, okay? Baik itu ruang untuk menerima tamu, baik itu ruang dalam, ruang tengah, semuanya disebut baitun, rumah. Padahal zaman dulu malah sebaliknya. Yang bagian kamar disebut baitun, yang bagian luarnya kamar disebut hujratun. Sekarang dibalik, hujratun kamar, baitun rumah. Nah, ini perlu diketahui. Dari mana taunya seperti ini? Dari dalil-dalil yang lain. Contoh sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, la tamna'u nisa'akumul masajid, jangan mencegah wanita untuk pergi ke masjid, wa buyutuhunna khairul lahun, dan buyut mereka, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Apa yang dimaksud buyut? Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, salatuha fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha. Salatnya di dalam baitnya seorang wanita, yaitu di dalam kamarnya, lebih baik daripada salatnya di dalam hujrohnya, yaitu ruang untuk nerima tamunya. Artinya apa? Semakin masuk ke dalam rumah, semakin utama salatnya seorang wanita. Salat dalam kamar lebih tersembunyi, lebih utama. Salat dalam rumah tapi di luar kamar, di area menerima tamu, ya bagus, tapi fadilahnya berkurang. Di luar rumah tapi masih halaman rumah, ya nggak apa-apa, tapi fadilahnya berkurang. Semakin jauh dari rumah menuju ke masjid yang lebih jauh, menuju ke masjid yang lebih jauh lagi, semakin jauh semakin kurang utama. Ini khusus untuk para wanita, okay? Kalau untuk laki-laki yang lebih afdal adalah salat di masjid untuk salat jamaah 5 waktu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang perlu saya jelaskan supaya orang tidak salah paham memaknai kata-kata buyut dalam hadis-hadis Nabi maupun dalam Al-Quran. Demikian juga kata-kata hujurat dalam Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada pergeseran makna atau pergeseran terjemah. Yang dulu bait diartikan kamar, hujrah diartikan ruang luar kamar. Sekarang malah dibalik, hujrah diartikan kamar, buyut malah diartikan secara luas. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali sebelum saya tutup ada pembahasan.